Dan kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini menolak lupa ya untuk kejamnya Amerika Serikat dan IMF ya. Makanya sampai saat ini ya hati-hatilah dengan konten seperti ini, mengingatkan kekejaman mereka kepada Indonesia ya Bren, dimana hal yang sangat menyakitkan bagi bangsa ini ya, terutama bangsa Indonesia itu kekejaman IMF di tempo dulu dan Amerika Serikat terkait sudah mendapat 200 pesanan dari luar negeri dan dalam negeri. Pesawat N250 buatan Indonesia disuntik mati gara-gara Amerika dan IMF, Bren. Kok bisa, Min? Ya bisa. Karena mereka merasa tersaingi dan N250 ini yang wajib menjadi putra-putri Indonesia bangga itu di tempo tahun 95 ya. Tahun 1995 itu pesawat buatan Indonesia itu sudah menggunakan digital cockpit, bisa kalian bayangkan. Di dunia pesawat sejenis ini masih menggunakan jarum gitu loh, kayak jarum sepedo kalian, motor yang jadul itu, Bren. Di tahun itu Indonesia sudah mampu membuat IPTN ya, yang sekarang PT Dirgantara Indonesia namanya, itu sudah menggunakan kokpit digital. Kalau tidak karena IMF, tidak karena ya peraturan Amerika, mungkin saat ini Indonesia sudah melaju lebih depan daripada Airbus kira-kira. Kita udah setara mungkin Lockheed Martin, mungkin Boeing sudah bisa membuat jet tempur gitu loh. Makanya kalau Indonesia maju, IMF itu nggak bolehin gitu loh. Mulai dari ya hilirisasi dijegal, pembuatan N250 tempo dulu juga dijegal. Kok bisa sih, Min? Gimana ceritanya? Kan itu krisis moneter gitu. Ya, krisis moneter kan sebenarnya kita kan dianggarkan mau pinjam IMF untuk pengembangan N250, tapi sama Amerika Serikat dan IMF, gue boleh minjamin lo uang, tapi lo nggak boleh ngembangin untuk pesawat terbang N250. Iya kan? Licik banget di tempo dulu, Bren. Gak kebayang ya PT Dirgantara Indonesia mungkin sekarang udah setara Lockheed Martin kalau nggak karena tekanan Amerika Serikat gitu loh. Amerika Serikat tak mau N250 Indonesia merusak pasaran pesawat miliknya di Asia Tenggara, terlebih di dunia. Ya seperti sebutkan Mimin tadi, Indonesia ini sudah mampu membuat sistem kokpit digital tahun segitu, Bren. Bisa kalian bayangkan, padahal yang lainnya masih pakai analog jarum gitu loh. Dan Malaysia bisa buat apa tahun segitu, Min? Ya Malaysia tahun segitu yang masih sibuk-sibuknya main lato-lato ya. Pak Tomat masih main lato-lato, kita sudah bisa buat pesawat terbang. Kalau nggak dijegal, mungkin sekarang PT DI atau IPTN udah ngembangin jet tempur generasi ke-6 ya. Jadi mari kita sedikit menolak lupa ya terkait kekejaman IMF kepada negara ini ya. Maka dari itu ketika krisis moneter tahun 98, Amerika Serikat dan IMF memberikan bantuan keuangan ke Indonesia kan. Mereka demen banget. Negara ini gaduh, diberikan pesawat, diberikan uang kan. Namun bantuan itu tak boleh digunakan untuk mendanai program N250 ya. Nggak boleh dibuat terbang untuk N250. Padahal N250 hendak masuk lini produksi oleh IPTN pada tahun 97-an 98. 2 tahun setelah itu N250 juga jatuh dan terbakar, korban krisis keuangan Asia 97-98 yang menjatuhkan Presiden Soeharto saat itu dan menggantikan pekerjaan Habibie ketika Soeharto dipaksa menandatangani paket dana talangan IMF senilai 42 miliar US dollar pada tahun 1998. IPTN yang hampir tidak transparan menjadi salah satu korbannya, kehilangan subsidi dan terpaksa mengurangi tenaga kerjanya dari 16.000 pekerja ya di PT Dirgantara Indonesia atau IPTN menjadi hanya 3.600 dalam satu malam di PHK massal, Bren. Semoga N250 Gatot Kaca yakni N219 mampu mengembalikan era emas industri pertahanan Indonesia, industri penerbangan Indonesia ya. Sekarang mau digenjot lagi N219 versi amfibi. Mudah-mudahan bisa menggantikan kejayaan N250 ya, Bren. Sakit banget, Bren, kalau mengingat-ingat N250 itu. Pokoknya rakyat Indonesia itu terlukai banget gitu ya gara-gara Amerika. Dan usut punya usut, N250 Gatot Kaca buatan Indonesia pernah menjadi supernova di dunia aviasi ya. N250 buatan Indonesia pada zamannya sudah menggunakan sistem fly by wire
Fly-by-wire masih sangat jarang digunakan saat itu dan Indonesia sudah mengaplikasikannya ke N250. Fly-by-wire merupakan sistem pengendali otomatis di pesawat. Misalkan pilot melakukan manuver yang dirasa berbahaya, maka fly-by-wire akan menetralisir hal itu. Intinya fly-by-wire merupakan pilot komputer yang mengamankan terbangnya pesawat agar tidak jatuh. Mungkin generasi sekarang banyak yang tak tahu apa itu N250. Buat netizen yang bocil-bocil FF, ini Mimin sampaikan di dalam berita ini. Jadi N250 merupakan pesawat terbang yang dibuat oleh Pak Habibie saat menjabat menjadi Menristek Indonesia. Pembuatan dimulai pada tahun 1986. Rencananya sebanyak 4 prototip N250 buatan IPTN. N250 merupakan bagian dari Grand Strategi tahap 3 yang dirancangkan oleh seorang yang jenius, Pak Habibie ya. Grand Strategi ini merupakan program pengembangan teknologi industri untuk memajukan Indonesia. Sedangkan asal-usul nama N250 Gatot Kaca juga ada maknanya, Bre. Meskipun disuntik mati, sudah masuk museum, kita ya perlu mengenang si pesawat yang luar biasa ini gara-gara krisis moneter dan ulah IMF. Jadi pesawat ini di tempo tahun 95 gagal terbang, Bre. Seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, N250 memakai fly-by-wire. Bukan cuma fly-by-wire, ada full glass cockpit with engine, instrument, and crew alarm system (ICAS). Bisa dibilang avionik N250 sudah digital di masa itu, padahal pesawat sejenis masih menggunakan indikator jarum alias manual. Tapi orang Indonesia di tahun 95 aja udah bisa membuat N250 dengan versi digital ya, Bro. Gila ya. Sekarang kita ya masih menjadi kacungnya Amerika Serikat membuat pesawat turboprop. Rata-rata mesinnya juga masih impor ya kan. Kita beli CJ Super Hercules yang notabene pesawat turboprop juga, kita masih beli dari Amerika. Sampai segitu ibasnya, sampai sekarang masih terasa gitu loh. Ketika pesawat jadi, yang bikin rakyat Indonesia menangis itu sudah jadi, sudah terbang berhasil, malah industri dirgantara lain di dunia ikut-ikutan ide Habibie kan. Ketika terbang pada 10 Agustus tahun 95, dunia terutama Amerika Serikat yang punya perusahaan pesawat cemas melihat N250 mengudara pertama kalinya ya. Mereka cemas karena pasar dunia bakal dicaplok ke dirgantaraan untuk pasar aviasi, jelas dicaplok Indonesia gitu loh. Makanya dengan 1000 cara ya gimana supaya Indonesia ini gagal ngembangin produknya N250 gitu loh. Ya, itu tadi ya, friend, terkait usut punya usut pembahasan admin pada kali ini, di mana dulu Jumawa lihat N250 masa keemasannya bisa terbang dan tercanggih di zamannya. Amerika Serikat menyuntik mati pesawat buatan Indonesia yang notabene adalah rancangan Bapak B.J. Habibie. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Apakah lo masih terasa sakit hati lo dengan Amerika Serikat kira-kira? Bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, and bye-bye.